mengenai pengisian kuesioner. Bu Nur Malia Lusida, apakah sudah siap? Siap Ibu. Oke. Suara Bu Nur Malia Lusida terdengar? Bagaimana suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar. Oke. Oke, Mohon izin silakan. untuk Ya, share screen ya. untuk menjelaskan. Sebentar. Di sini sudah terima ya terkait dengan kuesioner. Kalau tidak salah saya sudah share di grup PBL. Apakah sudah pernah atau sempat dibaca sekilas gitu? Halo? Iya, Bu. Ya, apakah sudah ada yang pernah membaca, terus mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum saya menjelaskan detail kuesionernya? Belum ada ya? Sudah, Bu. Cuman Suara saya mungkin lebih baiknya dijelaskan ulang lagi, Bu. Oke. Suara saya tadi ini terdengar nggak ya? Suara saya jelas atau kurang jelas? Jelas, Ibu. Jelas. Sebentar. Bu Uci, suaranya tidak ada katanya. Coba tes dulu, Bu. Iya, Bu. Sepertinya suaranya memang tidak, ini ya, koneksi Zoom sedang tidak baik ya. Saya coba pakai HP ya, Bu ya, tethering HP dulu sebentar. Ya. Bagaimana? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait kuesioner karena kuesioner ini adalah instrumen yang akan kalian gunakan ketika nanti turun ke masyarakat. Meskipun nanti pada teknisnya hanya ada 2 atau berapa ya, mungkin 2 perwakilan kelompok yang akan turun ke masyarakat. Begitu. Kemudian sebelumnya ini perlu dipahami yang tampil di layar apakah buku panduan atau masih kuesioner? Buku panduan. Panduan, Bu. Ya, Buku panduan. jadi ya terima kasih. Jadi untuk nanti sebelum kalian menyebarkan kuesioner itu harus memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi, di mana kriteria inklusinya adalah wanita usia subur, berusia 15 sampai 49 tahun, kemudian wanita yang pernah menikah, dan wanita yang pernah atau sedang hamil minimal anak pertama. Jadi kalau misalkan responden kalian itu bukan termasuk ke dalam kriteria inklusi ini, itu harap di-exclude atau tidak diberikan kuesioner. Kemudian untuk kriteria eksklusi itu adalah kriteria yang tadi dari kriteria inklusi ini yang tidak memenuhi syarat, tetapi mereka memenuhi syarat di inklusi, yaitu wanita hamil atau memiliki anak balita, tetapi bukan warga yang tinggal atau menetap di wilayah pengumpulan data. Sampai sini bisa dipahami? Jadi nanti kalian harus perhatikan dulu kriteria inklusi dan eksklusinya. Apabila tidak memenuhi kriteria, maka tidak untuk dijadikan responden, begitu ya.
saya kembali lagi ke kuesioner. Jadi, kuesioner ini merupakan kuesioner adaptasi dari Riskesdas tahun 2018 yang dikombinasikan dengan kuesioner STKI atau Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Kemudian jadilah kuesioner ini gitu ya. Nah, di sini ada identitas pewawancara. Identitas pewawancara ini adalah kalian. Jadi nanti dituliskan nama pewawancaranya itu nama yang mewawancarai, atau mungkin nanti ketika turun lapangan itu diwakili oleh kader. Jadi untuk kuesioner itu kami dari tim PBL menyediakan kuesioner dalam form seperti ini, ada juga dalam bentuk Google Form. Nah, cara kalian untuk mengambil data itu bebas. Ada yang dari kuesionernya diberikan ke kader, dititipkan ke kader, atau mungkin misalnya kadernya itu masih supaya tidak repot gitu ya, kalian bisa pakai Google Form. Tetapi kalau misalkan kadernya agak ada masalah di teknologi, kalian bisa menitipkan kuesioner ini ke kader, atau bisa juga kalian minta tolong kader untuk mendata siapa-siapa saja warga yang ada di wilayah kader itu, mendata siapa saja warganya yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi kalian gitu. Ya, nanti kalian catat nomor teleponnya, minta nomor WA-nya gitu. Bisa kalian wawancara melalui WhatsApp atau melalui telepon. Nanti minta waktunya ya seperti kalian sudah pernah ambil data ya mungkin sebelumnya. Jadi prosedurnya seperti itu. Terserah kalian mau pilih yang mana, mau pakai form ini langsung di print diberikan ke kader, atau melalui Google Form kalau kadernya tidak masalah, atau kalian juga tidak masalah untuk menemani kader gitu ya, atau misalnya masih ada kekhawatiran, kalian bisa minta tolong kader untuk mendata nomor handphone calon partisipan atau calon responden gitu. Nah, nanti di sini dituliskan kelompok PBL-nya, kelompok berapa, tanggal wawancaranya. Kalau formnya seperti ini diisi, tetapi untuk yang Google Form biasanya itu sudah otomatis terlihat kapan waktu pengisian kuesioner. Tapi untuk kuesioner yang seperti ini nanti diisi tanggal wawancaranya tanggal berapa. Kemudian kita masuk ke bagian identitas wilayah. Nah, di identitas wilayah ini ada kabupaten atau kota, sudah tentu Tangerang Selatan ya, karena respondennya karena memang kita kerjasamanya dengan Dinkes Tangsel, sehingga kabupaten atau kota sudah pasti Tangsel. Kemudian kecamatannya ini nanti kalian isi kecamatannya di mana, ditanya kepada respondennya, kemudian desa atau kelurahan, RT RW ini juga harus jelas, dan satu lagi adalah wilayah kerja puskesmas. Nah, wilayah kerja puskesmas ini bagaimana mengisinya? Jadi misal responden A itu tinggal di daerah misal dia tinggal di Kecamatan Setu. Nah, di Kecamatan Setu itu membawahi 2 puskesmas. Misalkan Puskesmas Setu dan Puskesmas Keranggan. Nah, nanti dicatat oleh pewawancara, misal dia wilayah kerja puskesmasnya itu di wilayah mana? Apakah di Puskesmas Setunya atau di Puskesmas Keranggannya? Begitu. Ya. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan langsung diinterupsi ya. Sampai sini tidak ada yang ditanyakan, berarti saya lanjut. Nah, ini adalah latar belakang responden. Itu ada kuesioner ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ini terkait latar belakang responden, kemudian terkait nanti ada gambaran lingkungan atau tempat tinggal responden, kemudian ada kesehatan ibu dan kesehatan anak, gitu ya. Nah, kemudian di latar belakang responden itu ada nama, diisikan nama respondennya, nama ibu ya yang tadi masuk kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian ditanya berapa lama ibu atau saudari tinggal di kabupaten atau kota tempat tinggal sekarang. Ini tentu di Tangsel. Kemudian ini dituliskan pilihan jawabannya ada 3. Ada misalkan responden menjawab, oh sejak lahir misalnya ya. Kalau sejak lahir tinggal dipilih saja. Ini
ini maksud ini adalah kode ya, ini untuk coding ketika nanti analisis data, tapi nanti kalian masukinnya di centang saja. Nanti saya perbaiki. Nanti saya buatkan form centangnya. Nah, nanti di form yang ini di nomor A2 ini, kalau misalkan respondennya ingat, wah saya di sini sudah 20 tahun, diklik diisi di sini 20. Nanti ada juga yang bilang sejak lahir atau mungkin tamu tapi dia tidak ingat tanggalnya atau tidak ingat tahunnya, sudah berapa lama responden itu tinggal di Tangsel gitu ya, itu dicentang. Oke. Kemudian umur ibu atau saudari pada ulang tahun terakhir. Ini pada ulang tahun terakhir, bukan pada tahun wawancara. Jadi misalnya ibu itu kelahiran September 94 gitu ya. Nah, maka pada umur ibu pada ulang tahun terakhir, kalau wawancaranya misalkan kalian turun lapangan sudah Februari ya. Misal wawancaranya Februari 2021. Berarti umur ibu tersebut masih 6 tahun. Karena ibunya belum ulang tahun, nanti ulang tahun lagi September 2021. Maka umurnya adalah 26 tahun. Gitu ya. Kemudian jenjang pendidikan tertinggi, pertanyaan selanjutnya itu dipilih, ini ada 7 opsi, nanti kalian pilih di sini, isikan nomornya. Bukan dicentang atau dibuletin gitu ya, tapi diisikan nomornya. Misal ibunya tamat SMA, dicentang tamat SMA-nya. Dicentang, diisi nomor 5. Kemudian misal tamat perguruan tinggi, diisi nomor 7. Gitu ya. Kemudian apa status pekerjaan ibu atau pasangan ibu, ini salah satu saja ya yang diisikan. Boleh misalnya ibunya menyebutkan saya nggak kerja, silakan tanya kalau kalau pasangan ibu pekerjaannya apa gitu ya, silakan diisi saja sesuai dengan angkanya. Kalau ibu misalnya saya hanya ibu rumah tangga, atau misalkan sudah bercerai gitu ya, misalkan ibunya sudah bercerai, jadi dari saya saja Mbak, saya ibu rumah tangga tapi dapat kiriman dari suami gitu misal, berarti dia tetap diisinya tidak bekerja atau ibu rumah tangga begitu ya. Kemudian untuk pendapatan keluarga ini dihitung dari pendapatan yang diterima oleh keluarga responden dari ibunya. Jadi misalkan pendapatannya kalian tuliskan dalam bentuk rupiah, tetapi perlu diperhatikan kalau dalam Google Form itu tidak perlu menggunakan titik atau koma, cukup angkanya saja. Misal pendapatan keluarganya 1.500.000, dituliskan angkanya saja 1.500.000 gitu ya. Tidak perlu ada titik atau koma. Kemudian untuk pengeluaran keluarga, ini disesuaikan juga, ini tidak masalah kalau berdasarkan penuturan si responden. Jadi pengeluaran keluarga di sini dijelaskan berapa, tapi tidak perlu diisi titik dan koma, cukup angkanya saja rupiahnya berapa yang disebutkan oleh responden. Gitu ya. Kemudian gambaran lingkungan atau tempat tinggal responden. Ini tadi di bagian A, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu mau tanya, yang pendapatan keluarga tadi itu yang ditanya itu pendapatan ibunya, bukan pendapatan kepala keluarganya kan? Gini, yang disebutkan adalah pendapatan yang diterima dalam satu rumah tangga. Misal tadi yang ditanyakan pekerjaannya, ibunya menjawab pekerjaan suami. Berarti pendapatan yang diterima di rumah tangga itu 1 bulan berapa? Boleh digabung, tapi nanti akan disesuaikan dengan pengeluaran keluarganya, begitu. Dan pekerjaannya. Oh, berarti tergantung nanti jawaban respondennya, mereka itu ibu rumah tangga atau nanti si respondennya jawab si pekerjaan suami. Seperti itu. Nah, nanti pendapatannya ya berapapun nominal yang diterima oleh ibu atau pokoknya dalam satu rumah tangga gitu. Untuk membiayai satu keluarga itu berapa satu bulannya, gitu ya. Oke Bu, makasih. Tadi yang tanya siapa? Denita.
Denita, ada lagi Denita atau mungkin teman yang lain di bagian A? Ibu, saya mau nanya, Ya, di bagian pengeluaran keluarga itu pengeluaran dia per bulan atau per berapa ya, Bu? per bulan. Jadi misalkan gajinya 1.500.000 tapi pengeluarannya 2 juta. Itu mungkin saja karena kan kita bisa melihat ada yang ya mungkin hutang atau apa gitu ya, tapi itu dimungkinkan kalau pengeluaran itu lebih besar dari pendapatan. Tetapi pengeluaran yang ditanyakan di sini ada pengeluaran sebulan, 1 bulan. Disesuaikan dengan pendapatan, tadi pendapatan 1 bulan, jadi pengeluaran juga 1 bulan gitu ya. Makasih, Bu. Iya. Saya lanjut ya. Yang bagian B itu adalah terkait dengan gambaran lingkungan atau tempat tinggal responden. Jadi yang B1 ini adalah pertanyaan di mana tempat pembuangan air limbah utama dari kamar mandi atau tempat cuci dan dapur. Untuk tempat cuci dan dapur, untuk kamar mandi atau tempat cuci ini jadi 1. Ini silakan dipilih nomor 1, 2, 3, atau 4, nanti dituliskan di sini jawabannya. Ini hanya bisa memilih 1. Kemudian bagaimana tempat pembuangan dapur, pilih 1 juga gitu ya. Biasanya kalau di rumah tangga itu sama sih ya, antara pembuangan kamar mandi dan dapur, ini biasanya di tempat yang sama. Jawabannya akan dimungkinkan sama gitu. Kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya adalah untuk rumah tangga yang memiliki balita, bagaimana cara pembuangan tinja balita? Ini juga sama, memilih salah satu jawaban. Kemudian kalau misalkan memilih nomor 6, berarti jawaban responden adalah lainnya, selain poin-poin yang ada di sini, itu disebutkan apa atau di mana? Di mana atau bagaimana cara pembuangan tinja balitanya. Gitu ya. Kemudian apa jenis tempat pengumpulan atau penampungan sampah basah di dalam rumah, itu bacakan poin A dan B. Jadi pilihannya adalah tempat sampah tertutup dan terbuka. Ya, biasanya kalau untuk sampah basah di dalam rumah itu apakah hanya tempat sampah tertutup? Kalau ini pilih 2 berarti ya. Jadi kalau tertutup tidak, mungkin terbuka. Tempat sampah yang terbuka, tapi jadi di sini pilih 2, di sini 1 itu tidak masalah. Jadi disesuaikan saja dengan jawaban responden. Asal kalian juga membacakan poin A dan B. Itu. Kemudian bagaimana cara utama dalam menangani sampah rumah tangga? Ini sama seperti tadi, poinnya ada 7, silakan dipilih nomor berapa, diisikan di kotak sebelah kanan. Kemudian ini terkait dengan apa yang biasa rumah tangga lakukan selama ini. Nanti kalian dalam menanyakan ke responden itu tidak, kalau misalkan kalian secara langsung wawancara atau bisa lewat telepon atau pakai form ini, tetapi kalian yang menemui responden secara langsung, itu ditanyakannya apa yang biasa keluarga ibu lakukan selama ini. Jangan langsung apa yang biasa rumah tangga. Ini di sini maksudnya keterangan rumah tangga adalah untuk memudahkan kalian gitu menyebutkan. Nanti ada misal apa yang biasa ibu lakukan, itu boleh kalian menyebutkan nama. Apa misalnya ibunya namanya Sumarni, apa yang biasa ibu Sumarni lakukan gitu ya. Jadi ramah, itu bentuk keramahan kalian kepada responden gitu. Kemudian ini poin A sampai F, ini jangan lupa dibacakan. Jadi apakah nanti untuk mencegah penularan penyakit akibat gigitan nyamuk itu ada banyak macam. Boleh dipilih, ini dipilih semua dan ditanyakan satu persatu. Apakah misalkan memakai obat nyamuk, iya atau tidak. Ini harus semuanya terisi, karena harus satu persatu kalian bacakan ke responden. Kemudian berapa kali rumah tangga menguras bak mandi, ember besar atau drum, itu sama tadi seperti pertanyaan sebelumnya. Ya, diisi nomor berapa yang sesuai dengan pernyataan responden. Kemudian ini ada pertanyaan B7, keadaan ruangan dalam rumah. Ini jangan bingung ya. Jadi nanti kalian bacanya awalnya gini, jenis ruangan itu ada jendela dan pencahayaan.
Kalau untuk jendela pilihannya ada 4, sedangkan pencahayaan pilihannya ada 2. Nah, kamar tidur utama, kalau jendelanya bagaimana? Kemudian pencahayaannya bagaimana? Kemudian bagian dapur atau tempat masak, itu kondisi jendelanya bagaimana, pencahayaannya bagaimana. Begitu pula dengan ruang keluarga. Misalkan ini ada jawaban yang tidak berlaku atau tidak ada ruangan. Ini dimungkinkan ada karena memang mungkin orang atau responden kalian adalah tempat tinggalnya misalkan tinggal di kontrakan yang mana satu kamar tidur dengan ruang keluarga biasanya menyatu. Jadi jawab saja 4 atau tidak. Dia tidak ada ruangan yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini. Gitu. Kemudian sarana air utama ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Tinggal dipilih saja nomor berapa. Kemudian jenis sarana air utama yang digunakan rumah tangga untuk keperluan masak, kebersihan pribadi dan mencuci pakaian dan peralatan masak atau makan, itu sama. Nah, untuk ini berapa jumlah pemakaian air dalam liter untuk keperluan minum, masak, mandi, dan mencuci seluruh anggota rumah tangga dalam sehari semalam. Ini nggak tahu, Neng, berapa? Misalkan respondennya begitu. Itu diperkirakan saja. Silakan Bu diperkirakan apakah misalnya 10 liter atau misalkan 3 liter gitu. Kalian tulis sesuai dengan perkiraan jawaban dari responden. Gitu ya. Nah, kita sebelum masuk ke form kesehatan Ibu, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah paham gitu ya terkait penjelasan saya di bagian B. Tidak ada ya? Oke, saya lanjut ke kesehatan ibu. Di bagian kesehatan ibu ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas. Ya, nah di bagian kesehatan ibu yang pertama itu ditanyakan berapa umur ibu atau saudari ketika pertama kali hamil. Nah, nanti ini jawabannya adalah dalam tahun gitu ya. Nanti disebutkan, misalkan umurnya berapa, bisa 15 atau mungkin 19 gitu. Tapi disesuaikan saja. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah selama hidup, berapa kali ibu atau saudari, kalian kalau sudah tahu namanya, disebutkan ya namanya. Jadi misal tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Ibu Sumarni. Selama hidup, berapa kali Ibu Sumarni mengalami kehamilan, keguguran, dan bersalin. Di sini ada gravida, partus, dan aborsi. Gravida ini kehamilan, partus melahirkan, dan aborsi ini keguguran. Nanti diisikan gitu ya. Kemudian nanti di masa kehamilan, jadi pertanyaan terkait masa kehamilan ini dikaitkan dengan COVID-19. Tapi untuk pertanyaan yang selanjutnya itu disesuaikan. Jadi misalkan, apakah ibu pernah mengalami kehamilan selama pandemi COVID-19? Jawabannya iya dan tidak. Ini pilih salah satu. Nah, kita ingin mengetahui apakah selama masa pandemi COVID ini, seluruh pelayanan kesehatan terkait dengan ibu hamil, kemudian seluruh pelayanan terkait KIA, kesehatan ibu dan anak, itu tetap berjalan atau tidak. Ini adalah menjadi salah satu parameternya nanti. Jadi nanti ditanyakan, selama pandemi COVID, apakah pernah mengalami kehamilan? Atau mungkin dia sebelum COVID hamil gitu ya. Sebelum COVID hamil dan melahirkan, sehingga anaknya sudah besar sekarang, itu tetap dijadikan responden. Tadi tidak termasuk inklusi dan eksklusi kan ya, untuk responden yang pernah hamil, tetapi nanti silahkan nanti dijawab apakah di masa COVID ini ibu pernah mengalami kehamilan, karena COVID ini sudah hampir 1 tahun. Kemudian kalau misalkan ibunya hamil di awal-awal sekitar bulan Maret ya, kalau di Indonesia tuh COVID dari Maret. Kalau misalkan pernah hamil, kemungkinan November itu sudah lahiran gitu. Nah, jadi
Silahkan ditanyakan pertanyaan ini. Kemudian, apakah ibu melakukan pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan? Nah, ini ada namanya pertanyaan lompatan. Ya, jadi kalau misalkan ibu menjawab iya, itu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau ibu menjawab tidak, bahkan entah itu di masa pandemi COVID atau misalnya ibu hamil sebelum masa pandemi COVID, lanjut ke lanjut ke pertanyaan C12. C12 di sini. Nih ya, ini pertanyaan lompatan yang pertama. Sampai sini ada yang mau tanya nggak terkait pertanyaan lompatan ini? Ya, kalau tidak ada saya lanjut lagi. Nah, tadi Ibu, kalau saya misal mau bertanya. ya, Itu siapa? untuk saya Karlina, untuk kategori yang C4 itu melakukan pemeriksaan kehamilan itu hamil selama pandemi gitu, Bu. Iya, kalau misalkan ibu hamil selama pandemi atau misalkan ibu pernah hamil meskipun tidak dalam masa pandemi, itu tidak masalah, ditanyakan saja. Gitu. Pasti kalau yang hamil di masa pandemi itu agak repot sih ya melakukan pemeriksaan kehamilannya ke tenaga kesehatan karena biasanya perlu atur janji dulu. Kemudian ada kekhawatiran lah untuk melakukan pemeriksaan, tetapi ini tetap ditanyakan ke ibu yang tadi hamil meskipun dia di masa pandemi, meskipun hamilnya di masa pandemi COVID atau sebelum pandemi gitu ya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan, berapa bulan umur kandungan ibu saat memeriksakan kehamilan pertama kali? Biasanya setiap ibu berbeda-beda, ada yang ketika ada yang ketika 1 bulan baru periksa, atau mungkin 2 bulan baru periksa, atau bahkan ada juga yang tidak periksa, itu ada. Silahkan ditulis seingat ibunya, meskipun tidak ingat diperkirakan saja gitu ya. Misalkan yang nggak ingat gitu ya, bulan keberapa waktu itu periksa. Nanti ya kira-kira Bu, kira-kira awal periksa atau tidak, kemudian awal periksanya itu pas bulan keberapa. Biasanya juga kalau ibu hamil itu ada yang tidak secara otomatis mengetahui apakah dia hamil atau tidak. Nah, kalau misalkan kejadiannya seperti itu, biasanya dia memeriksakannya ketika dia udah umur 2 bulan baru ketahuan. Nah, itu ditulis saja berarti umur ke-2 bulan. Gitu. Umur kandungan respondennya. Kemudian yang C6, berapa kali responden atau ibu melakukan pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan? Itu di sini, ini yang perlu kalian perhatikan adalah kotak-kotak yang ini dan frekuensinya. Jadi, di umur kehamilan atau trimester pertama, ya ini 0 sampai 3 bulan, itu berapa kali ibu melakukan pemeriksaan kehamilan. Kemudian siapa tenaga yang melakukan? Ini ada pilihannya, ada tenaga kesehatan, non-kesehatan, dan tidak ANC. Nah, ini diisi nomornya sesuai dengan yang dinyatakan oleh ibu atau responden. Kemudian di trimester kedua, itu ada 4-6 bulan, sama, ini frekuensinya berapa kali, ibu itu akan sering melakukan pemeriksaan kehamilan atau ANC, biasanya itu di trimester 3 atau mendekati HPL, hari perkiraan lahir. Kalian diisi di sini itu berapa kali, frekuensinya, kemudian siapa tenaga yang melakukan ANC-nya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling sering memeriksa kehamilan? Ini maksudnya kehamilan ibu gitu ya. Itu ada pilihannya, ada dokter spesialis, dokter umum, bidan, atau perawat. Ini silakan diisi nomornya sesuai dengan jawaban. Kemudian pertanyaan yang C8, selama kehamilan apakah ibu mendapat pemeriksaan? Ini dibacakan satu persatu. Tadi seperti pertanyaan yang sebelumnya ya, ada pertanyaan yang kalian menyebutkan satu persatu, kemudian apakah diukur tinggi badannya, apakah ditimbang berat badannya gitu ya. Ini semuanya diisi sesuai dengan jawaban responden.
Jangan lupa ditanyakan satu persatu. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, selama kehamilan apakah ibu mendapat imunisasi TT? Kalau misalkan ibunya nggak ingat, wah nggak tahu deh Neng, tanyain aja. Biasanya suntikannya itu di lengan atas, pernah dapat nggak gitu. Kalau sudah pernah dapat, berarti itu ibu sudah mendapatkan imunisasi TT, ya. Kemudian, apakah selama kehamilan ibu mendapat tablet tambah darah? Iya atau tidak? Ya, kalau misalkan tidak, ini sebenarnya lanjut ke pertanyaan yang C11. Tapi ini ada beberapa. Biasanya ibu itu selalu suplemen yang didapat oleh ibu hamil itu ada tablet tambah darah, kemudian kalau janinnya lemah itu biasanya dapat penguat gitu ya. Kemudian vitamin. Vitaminnya itu vitamin asam folat. Tapi kita tidak tanyakan itu, yang kita tanyakan adalah tablet tambah darah. Kira-kira saja ini berapa butir yang diperoleh atau didapat. Misalnya cuma dapat selama kehamilan cuma dapat 3 strip. Nah, nanti kalian cari di internet gitu ya, satu stripnya itu isi berapa butir kira-kira. Dalam satu strip tablet tambah darah yang biasa diberikan kepada ibu hamil. Satu strip ibunya menyebutkan merek, saya beli di warung. Tapi biasanya beli satu strip. Nah, itu kalian hitung sendiri, jangan minta respondennya untuk menghitung ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah saat hamil ibu melakukan pemeriksaan laboratorium? Ini ditanyakan satu persatu seperti tadi ya. Ya dan tidak. Nanti dijawab sesuai dengan pernyataannya responden. Nah, ini tadi pertanyaan lompatan dari pertanyaan C11 C berapa ya? Saya lupa. C4. Nah, kalau misalkan tadi tidak diperiksa ke tenaga kesehatan, langsung ke pertanyaan C12. Nanti ini ada beberapa masalah atau gangguan kehamilan itu disebutkan, dijelaskan semua. Apakah ibu pernah mengalami muntah atau demam tinggi dan lain-lain gitu ya, nanti disebutkan jawaban ibunya apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ibu segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan saat mengalami keluhan? Ini ada 3 jawaban, ya segera, ya ada jeda waktu, kalau tidak lanjut ke pertanyaan yang C15. C15 yang ini. Kalau di C14 itu fasilitas kesehatan apa? Meskipun dia menjawab ya segera atau mungkin ya ada jeda waktu, itu ditanyakan fasilitas kesehatan apakah yang pertama kali ibu manfaatkan. Itu ditulis di sini. Nah, sampai masa kehamilan ada yang ingin ditanyakan? Tanya Bu. Ya. Saya Nisrina, yang di C12 itu berarti kalau misalnya ibu ngalamin muntah, demam tinggi, hipertensi itu ditulisin semuanya ya Bu di sampingnya ya Bu? Iya, ditulis. Ini ada beberapa yang ini bukan pertanyaan yang pilih salah satu, itu jadi boleh pilih beberapa jawaban. Nanti saya tambahkan ya, jadi bisa pilih beberapa jawaban di sini. Oke, sebentar saya catat dulu biar nggak lupa. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak, saya lanjut ke masa persalinan ya. Nah, untuk pertanyaan masa persalinan, ini ada beberapa jawabannya. Jawabannya bisa lebih dari satu. Siapa yang membantu ibu saat persalinan? Biasanya, sebentar. Untuk yang membantu ibu saat persalinan, itu ada dokter kandungan, dokter umum, bidan, perawat, dukun, atau mungkin tidak ada yang menolong. Tetap ditulis di sini jawabannya. Bisa beberapa ya.
biasanya dokter kandungan itu dibantu juga oleh bidan atau perawat, biasanya. Kemudian, di mana tempat persalinan ibu, ini salah satu saja. Kemudian, dituliskan nomor berapa. Kemudian ada lagi yang C17, dari mana sumber pembiayaan persalinan. Ini bisa juga lebih dari satu. Metode persalinan, ini hanya satu ya. Jadi di anak terakhir kalaupun ibunya sudah hamil. Jadi bukan di anak sebelum-sebelumnya, tetapi di anak terakhir. Kemudian pada saat melahirkan bayi, apakah pada saat melahirkan bayi, ibu mengalami masalah atau gangguan? Ini tadi seperti pertanyaan di C12. Ini tapi gangguan ketika persalinan, masalah ketika persalinan, gitu. Jadi pilih bisa lebih dari satu. Kemudian saya masuk ke masa nifas. Apakah setelah melahirkan ibu diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan? Ini dibaca satu persatu, apakah iya atau tidak. Kemudian yang selanjutnya, pada waktu sesaat setelah bersalin sampai 42 hari, berapa kali ibu mendapat kapsul vitamin A? Nah, ini pertanyaan ini biasanya ibu suka tidak ingat gitu. Tapi lagi-lagi ditanyakan saja kira-kira berapa kali, atau mungkin bisa dilihat dari, kalau ada catatannya bisa dilihat dari buku KIA si ibu ya. Kemudian kapan saja waktu minum vitamin A setelah bersalin? Itu bisa jawabannya lebih dari satu. Kemudian apakah pada periode nifas mengalami hal sebagai berikut? Ini sama tadi seperti C12 dan C19. Ya. Nah, ini kemudian ada pertanyaan mengenai KB pasca salin. Oh ya, tadi ini ada C21, itu apabila tidak ingat atau tidak pernah mendapatkan kapsul vitamin A dan ibunya tidak mau memperkirakan, berarti lanjut ke C23. C23 yang ini. Langsung beralih ke pertanyaan permasalahan ketika melahirkan. Ketika nifas, pada periode nifas. Jadi pasca salin atau pasca persalinan. Kemudian pelayanan KB pasca salin, ini ditanya, apakah setelah melahirkan bayi, ibu atau pasangan menggunakan alat atau cara kontrasepsi modern? Nanti terserah ibunya mau menjawab, bapaknya yang pakai atau saya yang pakai, itu terserah, tapi nanti ditanyakan, disebutkan ini jenis kontrasepsinya apa saja, nanti ibunya menjawab sesuai dengan, nanti kalian menuliskan jawaban sesuai dengan yang ibu katakan. Kemudian kapan ibu atau pasangan menggunakan alat dan kontrasepsi tersebut? Nah, ini macam-macam ya pasti jawabannya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalian tinggal tuliskan poin-poinnya di kotak sebelah kanan. Apabila tidak menggunakan, maka lanjut ke pertanyaan mengenai PMT pada ibu hamil atau C26. Ya. Ditanyakan, apakah saat ini ibu sedang hamil? Kalau sedang hamil dan ibu menjawab iya, kalian lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Tetapi kalau misalkan tidak sedang hamil, ini langsung ke C32 atau kita pindah blok. Ya. Kemudian ini tanyakan berapa usia kehamilan ibu. Kemudian ini pertanyaannya masih hampir sama. Nah, pertanyaannya seperti ini. Isikan bentuk dan jumlah PMT yang diperoleh saat ini, yang dihabiskan, dan alasan utama tidak dihabiskan. Ini ya. Ini ada biskuit program. Biasanya biskuitnya itu dari puskesmas atau dari ada tulisannya PMT ibu hamil. Biasanya ada tulisannya puskesmas apa gitu, atau saya lupa, pokoknya ada gambarnya di tengah kuenya itu hijau. Nah, ini ibu dapat atau enggak? Kalau tidak, berarti langsung ke pertanyaan yang langsung ke baris berikutnya.
baris berikutnya di biskuit lainnya. Misalkan saya beli Mbak biskuitnya. Nah, di sini ditulis iya, kemudian ke baris berikutnya, ke kolom yang berikutnya. Apakah PMT dihabiskan oleh ibu? Ini sampai sini dipahami ya? Bisa dipahami penjelasan saya? Kemudian apakah ibu mendapat susu bubuk atau mengkonsumsi susu bubuk selama hamil? Apakah ibu mengkonsumsi susu cair atau bahan makanan mentah atau bahan makanan matang? Ya. Kemudian alasan ibu mendapatkan PMT untuk kehamilan saat ini. Ini tidak perlu dibacakan. Poin A sampai E nanti ditanya saja. Jadi diisi salah satu gitu ya. Mana yang jawabannya, misalkan ya karena ini, misalkan apakah ibu mendapatkan PMT, misalnya ibu jawab iya. Kenapa? Karena selama hamil berat badan saya tidak pernah naik. Langsung oleh pewawancara diisi poinnya. Diisi iya atau tidak. 1 ya, 2 tidak ya. Jadi ini jawabannya jadi gini, satu pilihannya kalian mengisikan iya atau tidak ya. Tetapi poin-poin ini tidak perlu dibacakan. Jadi di sini diisi 1, 2 gitu misalnya. Misal ibu kurang gizi, saya berat badannya, saya waktu itu periksa hamil di posyandu, jadi saya dapat. Maka di sini ibu jawab, kalian jawab iya atau 1, tetapi di poin lain kalian jawab 2, itu nggak masalah. Jadi tidak perlu dibacakan. Kalau jawaban ibu tidak di antara kelima ini, berarti kalian centang satunya atau mengisikan angka 1 di sini, di bagian F atau lainnya. Tapi dituliskan alasan ibunya apa. Gimana? Sampai sini paham? Kalau sudah saya lanjut ke Ibu Uci, maaf. Boleh, iya. saya Rani, boleh minta dijelasin ulang bagian kuesioner yang C29 tidak, Bu? Saya masih belum paham. C29. Makasih, Bu. Oh iya, oke. Oke. Jadi di C29 ini pertanyaannya ada bentuk PMT ya. Bentuk PMT itu ada beberapa macam, ada biskuit program, ada biskuit lainnya, susu bubuk, susu cair, bahan makanan mentah atau bahan makanan matang. Ini biasanya diberi, ini merupakan suggestion dari tenaga kesehatan yang memeriksa kandungan ibu. Ya. Misal diperiksa oleh spesialis kandungan SPOG, itu disarankan mau apa biasanya diberikan atau mungkin disarankan. Tapi kalau periksa hamilnya di puskesmas itu biasanya langsung diberikan, atau di posyandu ya misalnya. Di posyandu itu juga langsung diberikan. Nah, misal itu ada biskuit program, misal ibu hamil itu diberi biskuit program. Nah, di situ nanti kalian isi dengan iya atau tidak. Kalau misalkan tidak diberi biskuit program, karena memang tidak melakukan pemeriksaan di posyandu atau puskesmas, misalkan melakukan pemeriksaan di dokter kandungan atau dokter spesialis kandungan atau spesialis obstetri dan ginekologi, itu biasanya tidak diberikan biskuit program. Ya, saya beli sendiri, berarti masuk ke biskuit lainnya. Jadi mengisikannya ini langsung kosong, langsung masuk ke biskuit lainnya. Apakah ibu mengkonsumsi atau tidak makanan tambahannya? Kemudian jumlah total PMT yang diperoleh itu dijelaskan. Ini kalau misalkan kira-kira boleh, ini seingat ibu saja. Kemudian apakah PMT dihabiskan oleh ibu? Ya atau tidak? Kalau tidak, maka kalau iya, ini langsung ke baris berikutnya. Misalkan gini, misal dia di biskuit program dia mengisi iya. Nah, ini harus ada kejelasan berapa yang diperoleh. Ini kira-kira boleh. Kalau dihabiskan misalkan ketik ibunya menjawab iya, maka lanjut
ke baris berikutnya. Tetapi kalau misalkan tidak, maka ke kolom berikutnya gitu. Ada alasan kenapa PMT-nya tidak dihabiskan. Ya. Kemudian biskuit lainnya adalah biskuit yang tidak diperoleh dari program. Atau ibu misalkan mengkonsumsi biskuit ibu hamil. Ada beberapa merek itu ya, ibu mengkonsumsi biskuit itu. Nah, di sini karena tadi tidak mendapat biskuit program, kemungkinan atau bisa jadi ibu mengkonsumsi biskuit lainnya. Kalau iya, dimasukkan angka 1 di sini. Setelah itu ditanya, apakah biskuit itu dihabiskan? Iya, maka lanjut ke baris berikutnya, ke susu bubuk. Nah, misalkan ibu tidak mengkonsumsi biskuit apapun selama hamil, maka di sini diisi 2, kemudian langsung lanjut ke baris berikutnya. Langsung masuk ke baris susu bubuk. Ya. Atau misal kalau ibu mendapatkan PMT biskuit lainnya, misal ibu menjawabnya iya, kemudian di sini apakah PMT itu tidak dihabiskan, ibu menjawab tidak, maka di sini diisikan alasan utama PMT tidak dihabiskan. Begitu seterusnya berlaku hingga pertanyaan poin F, makanan matang. Jadi baris yang dimaksud adalah ini ya, biskuit lainnya, susu bubuk, susu cair, bahan makanan mentah, dan makanan matang. Tetapi kalau misalkan tidak ada keterangan ke baris berikutnya, itu berarti kalian langsung masuk ke kolom selanjutnya, kolom di sampingnya. Gimana? Masih kurang jelas? Rani ya tadi, Rani. Ibu sudah paham. Terima kasih Bu Uci. Ya, oke. Sama-sama Rani. Sebentar. Oke, selanjutnya ya. Ini kan tadi pertanyaan ini ditujukan pada ibu yang ketika kalian wawancara itu sedang dalam masa kehamilan. Ya. Nih ya. Kalau tidak, misalnya ibu tidak hamil, itu pertanyaan terkait PMT tidak perlu ditanyakan. Jadi lanjut ke C32. Oke. Oh ya, ini belum ya C31. Pada kehamilan saat ini, karena ibunya sedang hamil, sejak umur kehamilan berapa bulan ibu mulai mendapatkan PMT. Ini biasanya kalau responden itu menjawabnya hanya Kemudian C32, apakah selama kehamilan saat ini ibu pernah mendapatkan TTD? TTD ini tablet tambah darah. Ada iya dan tidak. Kalau tidak, pertanyaan C33 sampai C35 ini tidak perlu diisi. Iya, Ibu. Ini kayaknya Clarissa mau tanya deh. Clarissa. Iya nih. Clarissa mau bertanya. Ini angkat tangan. Clarissa. Mau bertanya, Clarissa? Suara saya terdengar, Clarissa? Boleh di chat, Clarissa, kalau tidak terdengar. Ya, bentar ya. Kalau ini boleh chat saja. Di chat saja. Mau bertanya apa? Suara Bu Uci terdengar kan ya? Bentar ya Bu Uci. Iya Bu. Boleh di chat. Siapa? Ini Clarissa. Oh maaf Ibu kepencet. Oh, oke, silakan lanjutan. Oke. Ya. Iya Bu. Saya tadi lanjut ke pertanyaan C32. Apakah selama kehamilan Ibu pernah mendapatkan TTD? Kalau tidak, lanjut ke C36 ya. Boleh. Saya baca chat ya. Nanti saya share recordnya tentang kuesioner. Kemudian, berapa total butir TTD? Atau gini, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan tentang kuesioner, silahkan chat ya. Chat pribadi saya atau di grup juga boleh. Di grup yang PBL. Kemudian,
kalau misalkan dia menjawabnya iya, maka ditanyakan pertanyaan selanjutnya. Berapa total butir? Tadi sudah ada pertanyaan yang hampir sama, tetapi ini bagi ibu yang sedang hamil, ya. Yang saat ini sedang hamil. Bukan kehamilan yang sebelum-sebelumnya, jadi beda. Jadi kalau yang tadi itu pernah hamil atau mungkin sedang hamil, kalau yang ini yang benar-benar sedang hamil. Saat ini, saat kalian menanyakan pertanyaan terkait kuesioner ini. Kemudian, ini hampir sama. Kemudian alasan utama tidak minum, itu kenapa? Itu sama poin diisi angka berapa, sesuai dengan jawaban responden. Nah, ini kita sudah selesai ya sampai TTD, kemudian ada kepemilikan buku KIA Ibu. Jadi, buku KIA itu bisa dimiliki oleh ibu atau anak. Ya, tapi ini kita menanyakan dulu KIA Ibu. Jadi untuk apakah ibu memiliki buku KIA untuk kehamilan saat ini? Misalkan ibunya bilang punya, dapat menunjukkan atau tidak dapat menunjukkan. Atau mungkin tidak memiliki. Atau mungkin ibu bilang iya tapi disimpan oleh kader atau disimpan oleh puskesmas. Itu sebutkan di sini. Atau boleh kalian menyebutkan iya tapi tidak dapat menunjukkan. Gitu ya. Kemudian sampai sini kita masuk ke pertanyaan mengenai kesehatan balita. Ada pertanyaan yang di satu adalah apakah ibu memiliki buku KIA untuk semua anak balita. Jadi kalau ibu biasanya ya ibu itu punya buku KIA tapi hanya satu. Tapi kalau untuk anak, itu tergantung jumlah anaknya. Misal anaknya 4, berarti anaknya masing-masing memiliki buku KIA. KIA anak A, anak B, anak C, sampai anak D. Tapi, nanti ditanyakan apakah semua anak balita ibu punya. Misalkan ada semua, tapi boleh ditunjukkan Bu, gitu misalnya. Atau mungkin kalau yang wawancaranya melalui WhatsApp atau telepon, itu bisa dikirimkan fotonya gitu ya. Karena nanti ada pertanyaan yang mencocokkan atau mengecek apakah benar anak itu mempunyai buku KIA. Karena ada biasanya kalau imunisasi ya, nanti ada pertanyaan terkait imunisasi. Biasanya imunisasi itu di buku KIA-nya itu ditempelkan stiker, bukan stiker ya, isinya itu imunisasi. Pokoknya anak ini pernah diimunisasi oleh imunisasi DPT atau imunisasi campak gitu. Itu biasanya ada catatannya di situ. Jadi nanti ada pertanyaan terkait imunisasi yang mencocokkan apakah memang benar anak sudah pernah diimunisasi imunisasi tersebut gitu ya. Kemudian ini apakah ibu memiliki buku KIA pada saat hamil anak terakhir? Ya, ini dijawab sesuai dengan jawaban responden saja. Kemudian siapa yang membantu persalinan ketika anak lahir ya, kita terkait anaknya sekarang. Ini dijawab seperti yang sebelum-sebelumnya juga. Tempat persalinan anak di mana? Kemudian berapa usia kehamilan ibu pada saat anak dilahirkan? Nah, nanti misalkan ibu menjawab dalam bulan, berarti dikonversi menjadi minggu. Misal ibunya menjawab pas Mbak 9 bulan. 9 bulan. Tapi kalian menanyakannya dalam minggu ya. Kalau misalkan ya, saya pokoknya 9 bulan lahiran. Berarti dituliskan di sini 36 minggu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah anak ibu mempunyai catatan atau dokumen berat badan lahir? Kalau ya, nanti lanjut ke D7. D7 ini diisi berapa gram? Kalau tidak, itu lanjut ke D9. Ini ada beberapa pertanyaan lompatan. Biasanya anak itu pas lahir, itu langsung ditimbang oleh tenaga kesehatan. Kalau dia lahirnya di tenaga kesehatan ya. Kemudian
Ini pertanyaan lanjutannya. Ini tadi yang saya bilang, salin dari catatan atau dokumen berat badan lahir anak. Ini dokumen yang dimaksud adalah tadi yang ada di KIA. Kalau Ibu pernah menunjukkan KIA, mengucapkan bahwa KIA-nya ada gitu ya, dapat menunjukkan. Nanti dicatat berapa berat badannya, kalian cocokkan dengan yang ada di KIA. Kemudian jika berat badan lahir anak kurang dari 2.500 gram, tindakan apa yang dilakukan pada saat itu? Ini ada beberapa, nanti sesuai saja menjawabnya. Kalau misalkan tidak selain tiga jawaban ini, ya disebutkan apa. Kemudian apakah anak mempunyai catatan dokumen panjang lahir? Ya dan tidak jawabannya ya. Kalau misalkan jawab tidak, maka langsung ke pertanyaan D11. Nah ini ada dokumen panjang lahir anak, dicocokkan panjangnya berapa. Kalau bayi panjang ya, karena diukurnya dalam kondisi tidur. Kemudian apakah anak memiliki dokumen atau catatan atau dokumen lingkar kepala? Kalau tidak, maka lanjut ke D13. Ya. Kemudian pertanyaan D13 adalah apakah anak mempunyai kelainan atau cacat sejak lahir? Itu dibacakan satu persatu. Kalau tidak, ya diisi 2 semuanya. Ya. Kemudian ini saya langsung lanjut ke perawatan bayi baru lahir atau neonatus. Ini bagi ibu yang memiliki anak umur 0 sampai 59 bulan. Ya, anggota rumah tangga ART umur 0 sampai 59 bulan. Nah, apa yang dilakukan dalam perawatan tali pusar dan kering saat anak baru lahir? Biasanya kalau untuk saran kalau tidak ada masalah, biasanya tidak diberi apa-apa gitu ya, nanti otomatis akan kering sendiri. Tapi kita kadang ada yang masih menggunakan obat tabur atau mungkin ramuan atau obat tradisional, itu disebutkan saja. Ada juga yang tidak tahu, maka langsung ditulis di sini angka 8. Ya. Kemudian apakah pada saat anak ibu baru lahir diberikan salep mata antibiotik? Kalau ini ada catatan dokumennya tadi dari KIA. Kalau ibunya tidak ada di catatan dokumen, misalnya gini, ada, tapi ketika dicek di buku KIA-nya tidak ada. Tapi seingat saya ada, berarti kalian mengisikannya 2. Ya, tapi kalau nggak tahu mbak, gitu, langsung saja jawabnya 8. Tapi kalau ibu dengan pasti menjawab tidak, maka diisinya 3. Ya, saya boleh berhenti sebentar, lagi azan di sini. Bu Erni, saya berhenti sebentar ya Bu ya. Ya Bu Uci, silakan Bu Uci itu Iya, Bu. off dulu karena kita dengarkan azan ya. Iya.
Oke, saya lanjut ya. Jadi, tadi sampai ke, oh ya tadi D15. Sekarang D16, apakah anak ibu dilakukan pemeriksaan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan? Nah, ini ada yang perlu saya jelaskan. Jadi, misalkan dilakukan pemeriksaan, ada pilihannya ada 6 sampai 48 jam setelah lahir. Itu ya, tidak berlaku dan tidak tahu. Nah, ini kode jawaban nomor 2 ini ada di sebelah sini. Nanti kalau misalkan dia menjawabnya iya di sini, maka berarti kan di sini 1. Kemudian diperiksanya di mana? Itu kalian lihat kolom di bawah ini ada kode kolom 2, itu ada 1 sampai 8 ya. Rumah sakit, ada rumah sakit pemerintah, swasta, bersalin, puskesmas dan lain-lain. Ini diisikan angkanya berapa setelah kalian melihat kode kolom tempat pemeriksaan. Kemudian kalian lihat siapa yang memeriksa. Di sini ada kode jawaban nomor 3. Ini ada kode kolom. Tenaga pemeriksanya ada nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kalian isi antara 1 sampai 5 itu, ya. Bagaimana sampai sini bisa dimengerti? Kemudian ada juga yang 3 sampai 7 hari setelah lahir. Diisikan di sini apakah iya atau tidak. Kalau tidak berarti yang sini kosong gitu ya. Kalau tidak atau tidak berlaku, di sini kosong. Ya. Kemudian jangan lupa untuk di sini ada pengecekan kode jawaban, di sini kode kolom 2 dan di sini kode kolom 3. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut, boleh? Ibu, maaf mau tanya. Ya. Itu yang kan 1 iya, 2 tidak, itu 7 sama 8 itu saya salah pengetikan atau gimana, Bu? Enggak, jadi ada yang menjawab, misalkan anaknya itu, ini maksudnya kode 7 itu tidak berlaku, 8 itu tidak tahu. Misal, wah nggak tahu nih apakah anak saya 6, kalau tidak berlaku ini, dalam artian mereka tidak diperiksa bahkan dari 6 sampai 28 hari gitu ya. Anak saya, misalnya ditanya, apakah anak ibu dilakukan pemeriksaan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan? Misalkan, enggak mbak. Apakah dari 6 hari sampai 48 jam? Enggak mbak. Maka langsung jawabnya tidak berlaku pertanyaan ini. Gitu. Tapi kalau misalkan, oh ada mbak, ada anak saya diperiksa ketika umurnya kayaknya pas minggu lahir deh. Nah, kalian jawab nih di sini. Iya, tetapi di sebelumnya dijawabnya tidak. Gitu. Tapi kalau dari 6 sampai 28 hari tidak dilakukan pemeriksaan bayi baru lahir, maka langsung diisinya 7. Gitu nggak? Bisa dipahami? Oh iya, Bu. Kasih, Bu. Iya, jadi gini, saya ulangi lagi ya. Kalau misalkan, ini kan kalian menanyakan ini kepada ibu. Apakah anak ibu dilakukan pemeriksaan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan? Ibunya menjawab, kayaknya enggak mbak gitu ya, tidak gitu. Maka kalian pastikan lagi, apakah dari pas baru lahir atau sekitar 6 jam, atau sampai seminggu, atau sampai 28 hari sampai anaknya umur sebulan, itu tidak dilakukan pemeriksaan, Bu. Enggak, Mbak, tidak dilakukan pemeriksaan apapun. Maka kalian menjawabnya tidak berlaku. Tapi, kalau misalkan di awal kalian tanya, apakah anak ibu dilakukan pemeriksaan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan? Ibunya jawab, sepertinya iya mbak, di usia anak saya kalau nggak salah seminggu. Oh, maka kalian di sini mengisinya yang 3 sampai 7 hari setelah lahir diisi 1 atau iya ya, di 1 itu artinya ya. Nah, di yang lain 6 sampai 48 jam kalian tanyakan lagi, apakah 6 sampai 48 jam itu diperiksa juga, Bu? Enggak, Mbak, langsung tidak atau 2. Atau pada saat 8 sampai 28 hari kalau misalkan
tidak, ya diisi 2. Berarti memang anaknya diperiksa bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan hanya ketika 1 minggu. Gitu ya. Bisa dipahami? Iya Bu, bisa Bu. Makasih Bu. Oke. Saya lanjut. Apakah petugas kesehatan melakukan hal-hal berikut kepada anak ibu pada saat pemeriksaan 6-48 jam setelah lahir? Ini sebenarnya perlu saya tambahkan nanti ya, nanti setelah ini saya berikan lagi kuesionernya yang baru kalau memang ada perbaikan. Nanti kalau misalkan tidak dilakukan pemeriksaan, maka kita bisa lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya atau langsung masuk ke D19. Ya. Nah, di sini dilakukan apakah petugas kesehatan melakukan hal-hal berikut. Nah, kodenya adalah 1, 2 dan 8. Ya, kalau misalkan ibunya atau anaknya diperiksa 6-48 jam setelah lahir. Kalau 48 jam ini kan berarti dia anaknya umur 4 hari ya. Nanti apakah diukur berat badannya? Ini semua disebutkan satu persatu. Disebutkan satu persatu, ditanyakan apakah berat badan diukur. Kodenya ada di sini. 1 ya, misalkan pengukuran panjang badan 1, pengukuran suhu tubuh 1, gitu ya. Nanti ini disesuaikan dengan kode isiannya, sesuai dengan yang dikatakan oleh responden. Kemudian kalau J sampai K nanti ada ditanyakan biasanya anak itu di 12 jam setelah dilahirkan itu diberi hepatitis B. Itu biasanya apakah iya atau tidak, atau sudah pernah atau tidak tahu. Ini dijawab sesuai dengan jawaban responden ya tentunya. Kemudian apakah anak ibu pada usia 48-72 jam dilakukan pemeriksaan screening hipotiroid kongenital, darah diambil dari tumit biasanya pemeriksaannya. Nah, ini ada yang tahu dan ada yang tidak tahu gitu, karena biasanya anak itu setelah lahir itu kan di bidan gitu ya. Nah, kemudian ibu itu baru bisa ketemu setelah berapa jam lahir biasanya. Tapi setelah pas langsung lahir biasanya langsung sudah IMD atau bagaimana gitu. Tapi setelah itu biasanya langsung entah dihangatkan, karena kan anak kalau baru lahir itu disesuaikan ya suhu tubuhnya dengan beda suhu tubuh di dalam kandungan dan di luar gitu. Jadi disesuaikan dulu. Nah, itu kita tidak tahu apakah anak dilakukan pemeriksaan screening hipotiroid. Ini 48-72 jam. Ini tadi di sini tadi hari ya dan jam. Nah, kalau 72 jam itu berarti dia kita lihat kalau 48 jam itu kan berarti 4 hari ya. 4 hari, kemudian nanti kita lihat apakah iya, tidak berlaku atau tidak tahu. Kalau misalnya ibunya menjawab, "Pak, saya nggak tahu, Mbak," tapi biasanya ibu akan menjawab 8 atau tidak tahu. Gitu. Kemudian ini hampir sama seperti pertanyaan tadi D1 dan D2, apakah anak ibu memiliki buku KIA? Tetapi jawabannya ada berbeda. Nah, ini ada yang iya, kemudian kalau tadi ya, seperti yang ini saya ulang lagi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau misalkan ibunya bilang punya buku KIA, tetapi tidak dapat menunjukkan, atau misalkan, iya Mbak punya buku KIA gitu ya, itu kalau kalian wawancaranya via telepon atau WhatsApp, boleh difotokan Bu gitu ya, nanti sambil misalnya kalian via telepon WhatsApp, kemudian atau mungkin via video call gitu, nah nanti kalian isikan buku, apakah memang ibunya dapat menunjukkan model buku KIA. Ada yang mungkin anaknya bukunya sebelum tahun 2015 atau 2015 dan setelahnya, atau mungkin punya tetapi wah saya takut hilang Mbak, takut ketumpahan air atau bagaimana, disimpan oleh kader atau disimpan di posyandu. Itu boleh nanti disebutkan. Atau mungkin ibu mengatakan bahwa pernah memiliki tapi hilang.
Itu diisi ya, sesuai dengan apa yang dijawab oleh responden. Nah, di sini D20 seperti yang tadi saya sebutkan, ada hamilan, ada riwayat persalinan. Nah, ini dicek oleh kalian, atau mungkin nanti ibunya minta videokan, atau mungkin kalau kalian bisa menemui langsung, atau nanti kalian ingin minta tolong kepada kader, minta tolong pada kadernya. Coba Bu, nanti kalau ibu mengatakan punya buku KIA, minta tolong dicek apakah buku KIA-nya itu sesuai dengan yang ada di sini. Apakah riwayat kehamilannya terisi lengkap, atau tidak terisi lengkap, atau tidak terisi gitu ya. Atau mungkin pertanyaan ini tidak diperuntukkan oleh ibu, karena memang ibu tidak punya buku KIA. Gitu ya. Kemudian yang tidak berlaku ini adalah bagi ibu-ibu yang tidak punya buku KIA. Kemudian D21, apakah anak ibu mempunyai KMS atau buku catatan kesehatan anak yang berisi catatan imunisasi. Nah, nanti ibu jawabnya, kalian tulis 1 atau 2. Apakah anak ibu pernah diimunisasi? Ini imunisasi umum ya, imunisasi apa saja? Kalian jawab iya atau tidak. Nah, kemudian apakah setelah mendapatkan imunisasi, anak ibu pernah mendapat keluhan kejadian ikutan pasca sarjana? Ini ada pilihannya, ada demam, bernanah atau abses, ada kejang dan lainnya. Ya. Nanti diisi sesuai dengan ini yang ada di sini, diisikan di kotak-kotaknya jawaban respondennya ya. Biasanya umumnya ada beberapa kejadian ikutan pasca imunisasi seperti misalnya demam, tapi tidak di semua imunisasi ya kalau demam atau kejang. Kemudian nah, ini pertanyaan yang ada kode kolomnya. Ini diperhatikan ya. Misalnya, yang pertama D24 adalah jenis imunisasi hepatitis B. Nah, hepatitis B ini misalkan anaknya diberikan imunisasi atau mungkin tidak diberikan imunisasi, maka ke jenis imunisasi berikutnya. Atau ke, misalkan tadi hepatitis B ya, maka lanjut ke BCG. Ya, misalkan tidak diberikan imunisasi, kalian isi dengan 2 di hepatitis B, kemudian lanjut ke BCG. Tapi kalau diberikan imunisasi, kalian isikan dengan angka 1, kemudian dilihat di buku KIA-nya tadi kalau punya ya, buku KIA anak, tanggal berapa dilakukan imunisasi, tanggal, bulan, dan tahun. Biasanya misalkan 01, 01, 21 gitu. 1 Januari 2021. Ya, biasanya di buku KIA itu diberi tanggal, bulan, dan tahun dengan jelas mengenai hepatitis, imunisasi yang diberikan pada anak, gitu ya. Kemudian hal ini berlaku pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Misal BCG, tidak diberikan imunisasi maka lanjut diisi 2, kemudian langsung lanjut. Atau mungkin belum waktunya diberikan karena umur anak. Kan ada beberapa imunisasi, misalkan anaknya baru umur 2 bulan, maka isian di campak itu tidak usah. Jadi diisikan dengan angka 7. Ya. Sampai sini bisa dipahami karena kan campak baru diberikan pada anak usia 9 bulan. Ini mau tanya. Ya. Saya Rina Fatia. Saya mau tanya Bu, kalau misalkan di atas itu kan misalkan si responden nggak punya buku KIA, dia responden nggak megang, jadi kan dia nggak inget kapan tanggal, bulan, dan tahun imunisasinya. Nah kalau kayak gitu dikosongin aja atau bagaimana Bu untuk tabel yang D24 ini? Ini ada angka 8. Jadi misalkan dia hepatitis B diberikan tetapi tidak ingat gitu ya, atau mungkin ada buku KIA tapi tidak ditulis. Di sini langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tetapi angka 8 ini berarti bahwa responden itu diberikan imunisasi.
Ya, jadi 1 dan 8 ini berarti bahwa responden diberikan imunisasi. Tapi bedanya kalau 1 ini sudah jelas ada tanggal, bulan, dan tahun imunisasi. Kalau yang 8 itu yang tanggal, bulan, dan tahunnya tidak ada. Ya, kalau tidak diberikan imunisasi, meskipun umurnya sudah, misal tadi udah 1 tahun tetapi tidak diberikan imunisasi campak ketika 9 bulan, maka diisi di sini 2. Tapi kalau misalkan ternyata anaknya baru umur 2 bulan, maka di sini diisikan 7. Karena memang ibunya ada niatan untuk memberikan imunisasi, tetapi belum waktunya. Gitu. Jadi, misalnya gini, jadi kan kalian misal tanya ke ibu, ibu anaknya umur berapa bulan? Tadi kan sekarang umur 2 bulan Mbak anak saya. Terus, anak ibu diimunisasi campak enggak? Tidak, Mbak. Nah, ibu juga tidak tahu kan kapan misalkan jadwal harusnya imunisasi campak. Tapi kalian tidak boleh langsung mengisikan 2 di sini, tetapi diisikan 7. Karena secara logika memang dia tidak diberikan imunisasi karena memang belum waktunya. Gitu. Ya. Sampai sini bisa dipahami penjelasan saya? Nanti saya berikan referensi tentang ini ya, tentang imunisasi. Jadi supaya kalian bisa melihat ini imunisasi ini harusnya dilakukan pada bulan apa gitu ya. Supaya nanti bisa menjadi bahan referensi kalian juga. Kemudian saya lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Apakah anak ibu pernah mendapatkan imunisasi berikut? Nah, ini informasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber. Misal, ini hampir sama, cuman ini ibunya tahu atau tidak gitu. Diberikannya benar-benar dilihat apakah diberikan saat bayi lahir sampai umur 7 hari yang disuntikan di paha bayi. Kemudian pada umur berapa hari anak ibu diimunisasikan hepatitis B? Nah, hepatitis B0 ini biasanya pada 4 jam. Biasanya ya. Kemudian kalau imunisasi BCG, ini yang biasanya mungkin kalian juga masih ada ya bekasnya di lengan kalian. Itu namanya imunisasi BCG. Kemudian, ini ada pertanyaan yang sama. Pada umur berapa hari anak ibu diimunisasikan hepatitis B0? Sorry, ini ada yang sama. Sepertinya ini bukan hepatitis B0, tapi DPT ya. Yang wajib itu DPT. Oh, ini udah ada DPT. Nanti saya ini ya, jadi catatan saya ini. Ada yang hampir sama. Kemudian ada imunisasi polio. Imunisasi polio itu, ini dijawab sesuai dengan jawaban responden aja ya. Nah, pada umur berapa anak ibu pertama kali diimunisasi polio? Ini kalau sudah ada kejelasan berapa bulan. Kalau tidak ada, diisi 88. Bukan maksudnya 88 bulan ya, tapi memang 88 itu karena tidak tahu. Kemudian, berapa kali anak ibu diimunisasi polio? Jika tidak tahu, diisi kode 8. Ya, karena nggak mungkin anak diimunisasi polio sampai 8 kali. Makanya kalian isi dengan kode 8. Kemudian biasanya ibu ada yang ingat dan ada yang tidak gitu ya. Kadang imunisasi polio ini juga combine dengan imunisasi yang lain. Jadi ibu biasanya tidak ingat karena itu. Karena biasanya imunisasi yang sekalian. Tapi tidak digabung sama DPT. Misalkan kalau DPT itu di bulan-bulan genap ya, bulan 2, 4, dan 6. Nah, polio itu di bulan 3, 5, dan 7. Atau mungkin polio ini bisa digabung dengan rotavirus, vaksin rotavirus gitu ya. Jadi, saya lupa Mbak gitu, atau mungkin tidak tahu, langsung diisi kode 8. Tapi biasanya 3 kali polio. Kemudian imunisasi polio, ya tidak, belum waktunya atau tidak tahu. Ini sesuai dengan jawabannya saja. Ini juga. Kemudian DPT combo.
Ini sama, DPT combo itu biasanya bulan-bulan genap. Jadi anak usia 2 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan. Kalau misalkan anaknya umurnya masih 1 bulan, berarti diisinya 7 ya, jangan diisi 3. Karena memang belum waktunya. Kemudian ini pada umur berapa pertama kali diimunisasi DPT, itu diisikan saja sesuai dengan bulannya. Kalau misalkan tidak tahu, nanti saya tambahkan di sini. Kalau misalkan tidak tahu, diisi dengan kode 88. Kemudian berapa kali anak ibu diimunisasi? Dijawab ini biasanya 3 kali kalau DPT combo ya. Kalau tidak tahu, ibunya diisi kode 8. Biasanya sih ibu akan menyebutkan 3. Kalau masih ragu-ragu atau ibunya tidak mau menyebutkan kepastian, diisi 8 saja. Kemudian imunisasi campak yang diberikan umur 9 bulan dan disuntikkan di paha atau lengan kiri atas serta diberikan 1 kali. Itu di sini kalian isikan ya, tidak, belum waktunya, atau tidak tahu. Ya, dan ini ada imunisasi campak lanjutan. Ini bisa dari 18 sampai 24 bulan. Itu diisikan di sini. Kalau belum sesuai umurnya atau belum waktunya, diisi 7 ya, jangan diisi tidak. Itu saja yang terkait dengan imunisasi. Kemudian pemantauan pertumbuhan itu pada D26, apakah dalam 12 bulan terakhir anak ibu ditimbang berat badannya? Nah, ini terkait dengan COVID ya. Misalnya anaknya, ini kan pertanyaan untuk anak usia atau umur 0 sampai 59 bulan atau balita ya. 59 bulan ini kan di bawah 5 tahun. 5 tahun berarti 60 bulan ya. Berarti ini pemantauan pertumbuhan untuk anak-anak balita. Jadi misalkan dalam masa COVID, kita bisa melihat nih, apakah ini untuk ibu yang sudah punya anak usia misal 3 tahun. Nah, apakah dalam 12 bulan terakhir ini karena COVID, anak ibu ditimbang berat badannya. Kita bisa melihat indikator apakah memang pada masa COVID ini berjalan penimbangan berat badan di posyandu atau tidak. Ini salah satunya ya. Kemudian dalam 12 bulan terakhir berapa kali anak ibu ditimbang berat badannya? Ini misalkan ibu lupa berapa kalinya, diisikan kode 88. Kemudian alasan utama dalam 12 bulan terakhir anak ibu tidak pernah ditimbang. Nah, nanti ini ini perlu diedit lagi nih. Jadi, kalau misalkan terkait COVID, ini nanti saya tambahkan lainnya ya, berarti D28. Kemudian, apakah dalam 12 bulan terakhir anak ibu diukur panjang atau tinggi badannya? Ini pertanyaannya hampir sama, ya. Diisikan saja. Kemudian nih, kalau D32, apakah dalam 12 bulan terakhir anak ibu pernah mendapatkan kapsul vitamin A? Kalau kapsul vitamin A itu biasanya 2 kali dalam 12 bulan terakhir ya, karena 1 tahun itu biasanya 2 kali. Tapi karena ini COVID, berarti kemungkinan ada yang tidak pernah, ada yang mungkin pernah kalau misalkan posyandunya atau kadernya itu berkeliling. Ada di beberapa wilayah yang kadernya itu tetap membagikan vitamin A dengan mereka berkeliling. Nah, itu kalian bisa menjawab. Atau mungkin bahkan tidak pernah karena memang kondisi sedang COVID. Jadi tidak ada posyandu, tidak ada kader yang keliling juga, dan ibu tidak melakukan pemeriksaan pemantauan ya. Tidak melakukan pemantauan pertumbuhan anak balitanya gitu ya. Jadi kalian isikan tidak pernah. Atau kalau misalnya anaknya di bawah umur 6 bulan, karena memang masih ASI eksklusif, berarti tidak mendapatkan kapsul vitamin A. Kemudian kita lanjut ke ASI dan MPASI bagi anak usia di bawah 2 tahun atau baduta, atau di bawah 24 bulan ya. Ini untuk baduta.
Nah, ini tadi yang saya sebutkan dengan IMD, apakah sesaat setelah lahir, setelah anak ibu lahir, diletakkan di dada atau perut ibu dengan kulit ibu melekat pada kulit bayi. Ya, kalau misalkan tidak ingat, ini ya, kapan anak ibu mulai diletakkan, misalkan ibu tidak ingat, diisikan saja perkiraan. Atau mungkin, pas banget Mbak baru lahir nih, langsung ditempelin ke dada saya, berarti bisa diisi 0 sampai 1 menit, atau 0 menit, atau 1 menit. Jadi terserah interpretasi si pewawancara. Kemudian berapa lama proses perlekatan bayi pada dada atau perut ibu setelah dilahirkan, itu bebas, bisa kurang dari 1 jam atau lebih dari 1 jam. Ya, kalau misalkan tidak diletakkan, maka kalian bisa lanjut ke pertanyaan ke D34. Ini juga kurang lagi. D33 itu bisa lanjut D34. Jadi tidak perlu mengisikan poin yang B dan C. Ya. Kalau misalkan tidak dilakukan IMD. Kemudian di pertanyaan D34, apakah anak ibu pernah disusui atau diberi ASI? Ya, ini jawabannya sama, 1, 2, dan 8. Kemudian, jika belum atau tidak pernah diberi ASI, apa alasan utamanya? Ini dituliskan di sini. Kemudian, kapan ibu mulai melakukan proses menyusui untuk yang pertama kali? Itu ada di sini jawaban untuk kalian ya. Misalkan kalian menyebutkan ibu ya, respondennya menyebutkan langsung Mbak, langsung setelah lahir itu disusui. Berarti satuannya adalah dalam jam. Berarti kalian di sini menuliskannya 1. Ya, tapi kalau misalkan, wah saya ASINya nggak keluar sampai 3 hari, baru di hari ketiga saya menyusui, maka di sini kalian menuliskan satuannya dalam hari. Atau kalian boleh menuliskan dalam jam, tapi kalian konversikan. Misal ibunya menyebutkan 3 hari, berarti di sini adalah berapa jam? 72 jam. Ya. Ya, bisa dipahami? Nih ya. Oh, jika kurang dari 1 jam, tulis 00 atau langsung ya, berarti jika kurang dari 24 jam, ini berarti satuannya harus jam ternyata. Atau jika 24 jam atau lebih, itu tulisnya dalam hari. Misalkan ibu bilangnya tadi, Mbak, ASI saya baru keluar sekitar 2 atau 3 hari. Jadi anak saya disusui oleh sufor dulu. Maka di sini dituliskan proses menyusui yang pertama kali itu adalah sesuai dengan pernyataan responden atau berapa jam. Kalau misalkan lebih dari 24 jam maka berapa hari. Maka di sini satuannya adalah 1 atau 2 tadi hari ya. Kemudian apa yang dilakukan ibu terhadap kolostrum? Kolostrum adalah ASI yang pertama kali keluar, yang biasanya berwarna kekuningan. Ya, apa yang diberikan ibu terhadap kolostrum? Jadi apa yang dilakukan ibu terhadap kolostrum? Apakah kadang ada yang dibuang dulu baru diberikan kepada bayi setelahnya, atau langsung diberikan semua kepada bayi? Nanti kalian isikan sesuai dengan yang dijawab oleh ibu. Kemudian apakah sebelum disusui yang pertama kali atau sebelum ASI keluar, anak ibu pernah diberikan minuman atau makanan selain ASI? Itu dijawab iya, apapun yang diberikan selain ASI. Misal air putih, berarti jawabannya iya. Misalkan sufor, maka dijawabnya iya. Tetapi kalau memang anak ibu itu tidak diberi apapun, termasuk air putih atau sufor, maka diisinya 2 atau tidak tahu atau tidak. Tetapi kalau misalkan anak ibu baru lahir tetapi kemudian tidak langsung disusui, tapi ibu juga tidak tahu nih apakah kemudian waktu ketika dititipkan ke bidan atau ke nakes ya atau ke petugas kesehatan itu diberikan cairan apapun, ibu tidak tahu ya diisikan tidak tahu. Tapi pastikan ibu menjawabnya yakin gitu ya, apakah memang
iya tidak diberikan apapun atau tidak ternyata memang diberikan sufor gitu ya, disesuaikan. Nah ini apakah jenis minuman atau makanan yang pernah diberikan kepada anak ibu sebelum mulai disusui atau sebelum ASI keluar atau lancar? Ini ada beberapa jawaban. Ada susu formula, non formula, kemudian ada madu bahkan madu dan air gula, air tajin dan lain-lain gitu ya. Ini disebutkan. Dijelaskan ditanyakan ini ketika sebelum ASI keluar atau sebelum ASI lancar ya. Kemudian apakah saat ini anak ibu masih disusui atau diberi ASI? Sebentar ya. Ya, kemudian pertanyaan yang D40, apakah saat ini anak ibu masih disusui atau diberi ASI? Iya atau tidak? Biasanya kan tadi, misalkan anaknya lahir November, misalnya ibunya hamil ketika pandemi, ya banyak sekali bayi-bayi yang baru lahir ketika pandemi ini, apalagi di bulan November itu musimnya bayi lahir. Jadi kalau ibunya hamilnya di Maret ya. Berarti sekarang kan masih umurnya sekitar 3-4 bulanan gitu ya. Nah, apakah saat ini anak ibu masih diberi ASI? Jawabnya ya atau tidak. Kemudian pada umur berapa bulan anak ibu disapih atau mulai tidak disusui lagi. Itu di sini disebutkan kalau bisa sebisa mungkin ditanya bulan tepatnya ya. Kayaknya udah umur 6 bulan udah selesai Mbak, nggak ASI lagi atau nggak disusui lagi, udah pakai sufor. Kemudian itu diisi bulannya, tetapi kalau tidak tahu diisi 88. Kemudian apakah dalam 24 jam terakhir anak ibu hanya mendapatkan air susu ibu saja dan tidak diberi minuman atau makanan selain ASI? Ini bagi ibu yang masih ASI ya, maksudnya yang masih masih masuk, tadi kan baduta ya, pada ibu-ibu yang anaknya masih di bawah 2 tahun. Kemudian apakah sejak lahir sampai dengan sebelum 24 jam terakhir anak ibu pernah diberi minuman atau makanan atau makanan? Jadi jawab ya dan tidak. Kemudian pada saat anak ibu umur berapa ibu pertama kali mulai memberikan minuman atau cairan atau makanan selain ASI? Ya. Nah, di sini kalian jawab sesuai dengan yang dijawab oleh responden. Biasanya kalau misalkan dia ASI-nya eksklusif, maka ibu akan menjawab di sini lebih dari 6 bulan, lebih dari sama dengan 6 bulan. Tapi kalau misalkan tidak ASI eksklusif, maka ya di bawah ini gitu ya. Nanti ditanyakan saja umur berapa. Kemudian apa jenis minuman atau cairan atau makanan ASI yang pertama kali mulai diberikan kepada anak ibu pada umur tersebut? Ini kan tadi kalau misalkan diberi minuman cairan atau makanan selain ASI ya, jenis makanannya apa? Tapi kalau biasanya sudah mulai MPASI, biasanya ini ya, bubur nasi atau nasi tim itu. Nanti ditanyakan satu persatu kalau ini disebutkan. Kemudian dalam 24 jam terakhir, mulai dari kemarin pagi hingga tadi pagi, ya, makanan apa sajakah yang dimakan oleh anak ibu? Ini ditanyakan pada ibu yang anaknya masih baduta. Ya. Kemudian kalau tadi anaknya tidak baduta atau tidak di bawah 2 tahun, itu boleh skip. Pemberian makanan tambahan periode 12 bulan terakhir pada anggota rumah tangga yang umurnya 6-59 bulan. Nah, apakah selama 12 bulan terakhir anak ibu pernah diberi PMT atau makanan tambahan? Ini hampir sama jawabannya. Ini tadi ya seperti pertanyaan yang di PMT pada ibu, ya.
Kemudian ini juga hampir sama. Nah, ini untuk perkembangan anak usia 36 sampai 59 bulan. Jadi dia di atas 3 tahun dan di bawah 5 tahun. Ya, ini disesuaikan saja dengan jawaban ibu. Nanti apakah anak ibu dapat menyebutkan namanya sendiri tanpa dibantu? Ini dan lain-lain. Ini terkait dengan perkembangan anak. Nih, sudah selesai sampai kuesioner yang terakhir ya, tentang pertumbuhan balita. Mungkin itu Bu Erni. Terima kasih Bu Lia. Bagaimana, ada pertanyaan tentang kuesioner? Ada pertanyaan mengenai kuesioner? Cukup? Baik, bila sudah cukup, oh ya, untuk absen jangan lupa ya. Kemudian untuk kelompok nanti saya akan kirim ke Sri dulu untuk disebarkan kepada kalian ya. Jadi kelompok akan berubah kembali ya. Begitu. Kemudian untuk berhubung jam 4 ini untuk teknis, apakah mau kita break dilanjutkan kembali atau mau dilanjutkan besok? Saya minta kesepakatan dari mahasiswa. Bagaimana? Mungkin bisa besok hari. Bagaimana? Ibu? Besok di jam 9 kan Bu? Besok saja. Oke, Mutia. Oke. Kalau begitu ini sampai tadi belum buka. Oh iya, oke. Kalau begitu ini sudah jam 4. Lebih kurangnya kami aturkan. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembekalan ini telah selesai. Kita lanjut besok besok mulainya pukul 9 karena akan ada penjelasan teknis oleh Pak Dadang. Kemudian dilanjut akan dijelaskan tentang pedoman oleh Bu Vini dan sampel oleh Bu Nur Latifah, begitu ya. Jadi kita harapkan jam 9 sampai jam 12. Kemudian dirasa kalau misalnya ada mau diskusi tanya jawab, kita buka kembali besok pukul 1. Begitu ya. Jadi kami harapkan kehadirannya tepat waktu, kita bisa mulai jam 9 ya. Jadi lumayan, artinya lumayan waktunya sampai jam 12, seperti itu. Linknya sudah dapat untuk besok? Kalau belum nanti akan kami kirimkan di grup ya. Oke, kalau begitu Baik, terima Bu. kasih Bu Nurmalia atas waktunya. Besok mulai jam 9. Sama-sama. Ya, besok mulai jam 9. Sekian dari kami, link sudah di-share oleh Mbak Bella. Oh, ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan selalu jaga jarak ya. Terapkan 3M ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Sapna. Terima kasih Bu. Link sudah diberikan oleh Mbak Bella ya. Kemudian untuk kelompok nanti akan saya kirimkan ke Sri terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya sudah sesuai, baru akan kami share melalui grup WA. Gitu ya. Assalamualaikum, saya izin leave. Baik, terima kasih Bu.